Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Andriana dengan NIM 20700119027 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi pembangkit untuk kombinasi. Nah, untuk lebih jelaskan silahkan simak video saya sampai selesai. Baik, fungsi pembangkit untuk kombinasi. Nah, misalkan ada 3 macam objek berbeda. Nah, katakanlah objek-objek tersebut adalah A, B, dan C. Nah, kita diperkenankan memilih. Di sini sudah ada objek beserta syarat yang telah diberikan, di mana untuk objek A itu terpilih sebanyak 2, B terpilih sebanyak 1, dan C terpilih sebanyak 1. Nah, karena syarat yang telah diberikan ini menunjukkan paling banyak, maka objek A, B, dan C itu boleh tidak dipilih. Nah, misalkan akan dipilih 3 huruf. Nah, berarti dari keterangan ini akan dipilih sebanyak 3 huruf. Maka kejadian yang mungkin kejadian itu ada 3 kejadian. Nah, yang pertama A, B, C, artinya dari objek-objek tersebut dipilih satu-satu. Nah, yang kedua AA dan B. Nah, artinya A dipilih 2 kali dan B 1 kali. Dan kejadian yang ketiga AA dan C, di mana A dipilih 2 kali dan C 1 kali. Nah, dalam hal ini ada beberapa cara memilih K objek. Nah, cara untuk menentukan cara memilih K objek itu bisa diterapkan dengan fungsi pembangkit. Misalkan TK menyatakan banyaknya cara memilih K objek, maka fungsi P sama dengan sigma TK X pangkat K, di mana X itu menunjukkan indikator terambilnya objek. Nah, kita misalkan terambil K objek, maka banyaknya cara untuk memilihnya itu dilihat pada koefisien dari X pangkat K, yaitu TK. Jadi jika kita ingin memilih atau melihat K objek, lihat suku yang memuat variabel X pangkat K dan lihat koefisiennya. Nah, koefisiennya itu adalah cara memilih K objek. Nah, ekspresi yang dapat dipakai dalam hal ini adalah PB untuk kombinasi. Nah, jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan kombinasi itu bisa menggunakan atau menerapkan fungsi pembangkit biasa. Nah, seperti pada persoalan ini kita bisa memodelkannya ke dalam bentuk fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkitnya. Nah, perhatikan di sini kita tulis kembali objek beserta syarat-syarat yang telah diberikan, sehingga Px sama dengan dalam kurung AX pangkat 0 ditambah dalam kurung AX pangkat 1 ditambah dalam kurung AX pangkat 2 dikali dalam kurung Bx pangkat 0 ditambah Bx pangkat 1 dikali dalam kurung Cx pangkat 0 ditambah dalam kurung Cx pangkat 1. Nah, untuk kurung siku yang pertama ini menyatakan ekspresi untuk fungsi pembangkit dari objek A. Nah, kurung siku yang kedua ini menyatakan ekspresi untuk fungsi pembangkit dari B. Nah, yang kurung siku yang terakhir ini menyatakan ekspresi untuk fungsi pembangkit dari C. Nah, di sini kenapa bentuknya di sini seperti ini, yaitu dalam kurung pangkat 0, dalam kurung pangkat 1, dalam kurung pangkat 2. Nah, bentuknya seperti itu karena kita mengikuti fungsi pembangkit biasa, di mana fungsi pembangkit biasa itu dimulai dari atau bentuk umumnya itu kan dimulai dari X pangkat 0 atau 1 ditambah X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini jadi bentuknya itu seperti ini karena mengikuti fungsi pembangkit biasa. Nah, di sini suku pertama atau AX pangkat 0 ini menyatakan A tidak terpilih.
karena berpangkat 0. Nah, untuk suku keduanya itu AX pangkat 1 artinya A terpilih 1. Nah, yang AX pangkat 2 di sini menunjukkan bahwa A terpilih 2. Nah, begitu juga untuk ekspresi pembangkit dari objek B, di mana Bx pangkat 0 itu artinya objek B tidak terpilih, Bx pangkat 1 itu B terpilih 1. Nah, Cx pangkat 0 itu juga berarti C tidak terpilih, dan Cx pangkat 1 itu berarti C terpilih 1. Nah, kemudian kita sederhanakan. Nah, di sini AX pangkat 0 itu 1 ditambah AX pangkat 1 itu akan menjadi AX ditambah AX pangkat 2 itu akan menjadi A kuadrat X kuadrat. Nah, untuk yang B juga seperti itu. Bx 0 itu akan menjadi Bx pangkat 0 itu akan jadi 1 ditambah Bx pangkat 1 itu akan menjadi 1. Di sini juga akan berubah menjadi 1 ditambah Cx. Nah, di sini kalau kita di sini kita akan mengkalikan masing-masing fungsi pembangkit yang ini, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. 1 ditambah C ditambah A ditambah B dikali X ditambah AB ditambah AC ditambah A kuadrat ditambah BC X kuadrat ditambah ABC ditambah A kuadrat B ditambah A kuadrat C dikali X pangkat 3. Nah, ditambah A kuadrat BC dikali X pangkat 4. Dan di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa AX berpangkat 0 itu mengindikasikan bahwa objek A tidak terpilih. Nah, jika A, B, dan C itu sama dengan 1, nah kenapa di sini kita memisalkannya 1? Nah, karena pada awalnya itu A itu satu jenis, B juga itu satu jenis, dan C juga satu jenis, sehingga kita memisalkannya dengan 1. Maka Px sama dengan 1 ditambah 3x ditambah 4x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 4. Nah, untuk garis ini, nah di sini kita perhatikan yang 3x pangkat 3 ini menunjukkan bahwa artinya objek itu terambil 3 karena melihat pangkat x dan kejadian yang mungkin itu adalah ada sebanyak 3. Kemudian baris ini kita faktorkan sehingga kita peroleh 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 dikali 1 ditambah x dikali 1 ditambah x. Nah, faktor yang pertama ini itu menunjukkan atau menyatakan fungsi pembangkit dari A. Nah, faktor yang kedua ini menyatakan fungsi pembangkit dari objek B, dan faktor ketiga ini menyatakan fungsi pembangkit dari objek C. Nah, koefisien X pangkat 3 memberikan semua kemungkinan memilih 3 objek dengan syarat yang diperkenankan. Nah, daftarnya yaitu ABC, AAB, dan AA, dan C. Nah, secara umum, jika ada P tipe objek berbeda, tipe ke-1 sebanyak N1 objek, tipe kedua sebanyak N2 objek, dan seterusnya hingga tipe ke-P sebanyak NP objek. Nah, misalkan TK menyatakan banyaknya cara mengambil K objek dari semua kemungkinan, maka fungsi pembangkit untuk TK adalah 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah hingga X pangkat N1. Nah, dikali 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah hingga ditambah X pangkat N2 hingga dan seterusnya dikali 1 tambah X ditambah X pangkat 2 ditambah hingga ditambah X pangkat NP. Nah, faktor yang pertama ini menyatakan untuk objek
menyatakan untuk objek kedua, dan yang ini menyatakan untuk objek ke P. Nah, nilai TK diperoleh dari koefisien X pangkat K dalam PX. Nah, misal ingin ditentukan banyaknya cara memilih K objek dari N objek berbeda. Nah, jadi kita misalkan kita punya K objek. Nah, kita pilih K saja, di mana K ini kurang dari N. Maka dengan tanpa pengulangan, sehingga fungsi pembangkitnya itu adalah dalam kurung 1 ditambah X dalam kurung 1 ditambah X dikali dalam kurung 1 ditambah X hingga dalam kurung 1 ditambah X hingga N faktor. Nah, 1 ini menyatakan objek pertama tidak terpilih, dan X ini menyatakan objek pertama dipilih, sehingga seterusnya hingga objek ke terakhir, sehingga diperoleh dalam kurung 1 ditambah X pangkat N. Nah, berdasarkan teorema binomial, maka akan menjadi bentuk seperti ini, yaitu sigma kombinasi K dari N X pangkat K dikali 1 pangkat N dikurang K dari K sama dengan 0 sampai N. Nah, perlu diingat lagi bahwa 1 berpangkat N dikurang K ini itu sama dengan 1, sehingga bentuk sederhana dari bentuk ini itu adalah sigma kombinasi K dari N dikali X pangkat K, di mana K sama dengan 0 menuju N. Oleh karena itu, banyaknya cara memilih K objek dari N objek berbeda dengan tanpa pengulangan adalah koefisien dari X pangkat K ini, yaitu adalah kombinasi K dari N. Nah, lalu bagaimana jika pengulangan itu diperbolehkan? Maka fungsi pembangkitnya itu adalah dalam kurung 1 ditambah X pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Nah, untuk objek pertama bisa diulang berkali-kali hingga dengan N faktor. Nah, 1 ini menyatakan objek pertama tidak terambil. X ini menyatakan objek pertama diambil 1 kali. Nah, X kuadrat ini diambil 2 kali hingga diambil tak hingga kali. Nah, begitu pula dengan objek yang kedua hingga objek yang terakhir. Nah, selanjutnya disederhanakan akan menjadi seperti ini, yaitu 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya berpangkat N. Nah, untuk X di antara min 1 sampai 1, maka 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya akan konvergen ke suatu fungsi, yaitu 1 per 1 dikurang X. Nah, tentu saja untuk X yang lebih besar atau sama dengan 1, maka fungsi ini tidak konvergen atau bisa dikatakan divergen. Nah, sebagai contoh kita substitusikan dengan 1. Maka di sini 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3 ditambah dan seterusnya, maka akan menuju tak hingga. Nah, sehingga PX-nya akan menjadi dalam kurung 1 per 1 dikurang X berpangkat N, atau dalam kurung 1 dikurang X berpangkat minus N. Nah, berdasarkan teorema binomial, maka akan menjadi seperti ini, yaitu sigma kombinasi K dari N dikali min 1 pangkat K dikali X pangkat K, di mana K sama dengan N0 menuju N. Nah, ini belum selesai dikarenakan masih ada nilai yang negatif. Nah, selanjutnya untuk K lebih besar dari 0, koefisien X pangkat K dalam PX adalah
Nah, di sini kita perhatikan baris pertama di sini kita jabarkan berdasarkan definisi kombinasi, sehingga di sini dikurangkan dengan satu terus. Nah, yang perlu diingat lagi di sini juga dikalikan dengan minus 1 pangkat K per K faktorial. Nah, sehingga diperoleh N dalam kurung N ditambah 1 hingga N ditambah K dikurang 1 per K faktorial. Nah, perhatikan di sini ada sebanyak K faktor, dan ini merupakan banyaknya minus 1, sehingga minus 1 ini dikalikan ke semua faktor tersebut sehingga menjadi positif. Nah, kemudian ini dibalik urutannya. Nah, yang urutan di belakang ini kita kedepankan sehingga kita peroleh dalam kurung N ditambah K dikurang 1 dikali N ditambah K dikurang 2 hingga dikali N ditambah 1 dikali N per K faktorial. Nah, sehingga akan lagi disederhanakan menjadi koefisiennya akan menjadi sama dengan kombinasi K dari N ditambah K dikurang 1. Namun juga berlaku ketika K sama dengan 0. Nah, itu hasilnya juga sama, bahwa koefisien X pangkat 0 dalam Px adalah kombinasi 0 dari minus N dikali minus 1 berpangkat 0 sama dengan 1 sama dengan kombinasi 0 dari N plus 0 minus 1. Nah, dengan demikian banyaknya cara memilih K objek dari N objek yang berbeda dengan pengulangan adalah koefisien dari X pangkat K dalam fungsi pembangkit. Nah, fungsi P sama dengan sigma kombinasi K dari N plus K minus 1 dikali X pangkat K di mana K sama dengan 0 menuju hingga. Nah, fungsi pembangkit dapat dimodifikasi sesuai dengan syarat-syarat setiap objek yang diambil. Nah, identitas yang harus juga kita ingat bahwa jika ada penjumlahan deret seperti 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah dan hingga ditambah X berpangkat N itu sama dengan 1 dikurang X pangkat N ditambah 1 per 1 dikurang X. Nah, itu juga untuk N lebih besar dari 0 dan X tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, soalnya yaitu ada berapa cara memilih K huruf dari huruf-huruf pembentuk kata Surabaya sedemikian hingga setiap konsonan terpilih paling sedikit 1 dan setiap vokal terpilih paling banyak 10. Nah, pertama kita perhatikan dulu soalnya, apa yang diminta dari soal. Nah, dari soal kita diminta untuk memilih K huruf dari huruf-huruf pembentuk kata Surabaya. Nah, di sini kita masih belum ditentukan untuk memilih 5 huruf, 3 huruf atau 10 huruf atau berapa huruf lainnya. Nah, jadi di sini nanti itu jawabannya masih dalam bentuk rumus umum, karena di sini masih disuruh memilih K huruf. Nah, sedemikian hingga setiap konsonan terpilih paling sedikit 1. Nah, berarti di sini setiap konsonan itu paling sedikit 1 dan setiap vokal terpilih paling banyak 10. Nah, untuk menjawab penyelesaiannya itu pertama kita urutkan lagi huruf-huruf pembentuk dari kata Surabaya. Nah, huruf-huruf yang terbentuk itu ada huruf S, U, F, A, B, Y. Nah, di sini dari huruf-huruf tersebut ini huruf konsonan itu ada 4, yaitu S, R, B, Y. Nah, dengan syarat yaitu paling sedikit itu 1 atau ditandakan dengan besar atau sama dengan 1. Dan untuk huruf vokal yaitu ada 2, yaitu U dan A. Nah, dengan syarat
paling banyak itu 10. Nah, di sini ditandakan dengan kecil atau sama dengan 10. Nah, perhatikan untuk huruf konsonan kan itu ada 4 huruf. Jadi dia memiliki 4 faktor, yaitu huruf S memiliki fungsi pembangkit, huruf R juga begitu, huruf B juga begitu, dan huruf Y juga memiliki fungsi pembangkit. Nah, dimulainya yaitu dari X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya berpangkat 4. Nah, 4 ini menyatakan ada 4 objek yang memiliki syarat yang sama, yaitu dari huruf konsonan. Nah, fungsi yang kedua menyatakan U dan A syaratnya sama, yaitu terambil paling banyak 10. Berarti di sini dia memiliki batas, yaitu X pangkat 10. Nah, di sini dimulainya dari 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah hingga ditambah X pangkat 10 berpangkat 2. Nah, 2 ini menyatakan bahwa ada fungsi pembangkit yang sama itu ada dari objek U dan A, jadi berpangkat 2. Nah, untuk faktor pertama ini X-nya kita keluarkan atau kita faktorkan. Faktor pertama ini kita faktorkan. Nah, sehingga karena di sini pangkatnya 4, maka diperoleh X pangkat 4 dikali 1 ditambah X pangkat 2 ditambah dan seterusnya berpangkat 4. Nah, faktor yang kedua ini kita gunakan rumus yang telah kita pelajari, di mana yaitu jika ada suatu deret yang berhenti di suatu suku tertentu, maka caranya tinggal kita 1 dikurang X. Nah, pangkatnya ini pangkat dari batas ini atau ujung ini ditambah dengan 1, sehingga di sini kita peroleh 1 dikurang X pangkat 11 per 1 dikurang X berpangkat 2. Nah, kemudian kita ubah yang ini, misal kita ganti fungsinya menjadi dalam kurung 1 per 1 dikurang X berpangkat 4. Nah, untuk 1 dikurang X pangkat 11 per 1 dikurang X berpangkat 2 ini kita pecah menjadi dalam kurung 1 dikurang X pangkat 11 berpangkat 2 dikali dalam kurung 1 dikurang 1 dalam kurung 1 per 1 dikurang X berpangkat selanjutnya 1 dikurang X pangkat 11 berpangkat 2 ini kita jabarkan menjadi dalam kurung 1 dikurang 2X pangkat 11 ditambah X berpangkat 22. Nah, untuk dalam kurung 1 per 1 dikurang X pangkat 4 ini kita kalikan atau kita gabungkan dengan dalam kurung 1 per 1 dikurang X berpangkat 2, sehingga diperoleh dalam kurung 1 per 1 dikurang X berpangkat 6. Kemudian ini kita kalikan sehingga menjadi X berpangkat 4 dikurang 2X pangkat 15 ditambah X pangkat 26 dikali dengan, nah yang ini kita sigmakan sehingga diperoleh sigma kombinasi N dari 6 ditambah N dikurang 1 X pangkat N, di mana N sama dengan 0 menuju tak hingga. Di depan ini ada penjumlahan dan pengurangan X. Nah, jadi kita kalikan setiap suku yang ada di dalamnya ini dengan sigma ini. Nah, berdasarkan sifat eksponen itu, jika dua bentuk pangkat dikalikan maka sama saja pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, sehingga kita peroleh di sini
X pangkat N ditambah 4, di sini juga X pangkat N ditambah 15. Nah, di sini X pangkat N ditambah 26. Nah, dari jawaban ini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk X berpangkat N. Nah, untuk yang ada nilai N-nya di sini, kita akan yang ada nilai N-nya pada di sini itu akan kita kurangkan dengan 4. Jadi di sini N plus 5 dikurang 4 itu menjadi N plus 1, dan N di sini akan berubah menjadi N dikurang 4. Sehingga di sini tersisa X berpangkat N. Nah, begitu juga untuk sigma yang ini, dikurang 2 sigma kombinasi, di sini N dikurang 15. Di sini N kurang 10 ini dari N plus 5 dikurang dengan 15, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama, setiap N dikurangkan dengan 26. Jadi di sini N dikurang 21, di sini N dikurang 26. Nah, sehingga diperolehlah bentuk seperti ini, yaitu sigma kombinasi N dikurang 4 dari N ditambah 1 dikali X pangkat N, di mana N sama dengan 5 menuju hingga dikurang 2 dikali sigma kombinasi N dikurang 15 dari N dikurang 10 dikali X pangkat N, di mana N sama dengan 15 menuju hingga ditambah sigma kombinasi N dikurang 26 dari N dikurang 21 dikali X berpangkat N, di mana N sama dengan 26 menuju hingga. Nah, banyak cara yang dimaksud itu sama dengan koefisien dari X berpangkat K. Nah, siapa saja itu koefisien dari X pangkat K? Nah, koefisien dari X pangkat K itu adalah AK. Nah, di sini koefisiennya itu kita ubah ke dalam K, atau yang N kita ganti menjadi K. Nah, N yang ini kita ganti menjadi K, akan menjadi seperti ini. Nah, yang AK di sini kita punya 4 bagian AK. Nah, yang pertama AK akan bernilai 0 pada saat K-nya itu dari 0 sampai 3. 0 sampai 3. Nah, untuk yang kedua itu untuk K itu dimulai dari 4 sampai 14, itu kita punya kombinasi K dikurang 4 dari K ditambah 1. Nah, untuk K itu dari 15 sampai 25 itu jadi di sini itu K-nya itu sebelum 26. Jadi kita di sini punya dua, yaitu kombinasi K dikurang 4 dari K ditambah 1 dikurang 2 dikali kombinasi 2 kombinasi K dikurang 15 dari K dikurang 10. Dan untuk K itu lebih besar atau sama dengan 26, itu berarti kita punya ini dan ini. Jadi kita ganti N menjadi K. Jadi kombinasi K dikurang 4 dari K ditambah 1 dikurang 2 kombinasi K dikurang 15 dari K dikurang 10 kombinasi K dikurang 26 dari K dikurang 21. Nah, ini merupakan rumus, merupakan jawaban dari soal tadi. Nah, namun jika kita tentukan seandainya di sini K huruf di sini itu diubah menjadi 5, maka kita gunakan rumus yang K itu dari 4 sampai 14.
sehingga AK itu sama dengan A5 sama dengan kombinasi 5 dikurang 4 dari 5 ditambah 1. Jadi peroleh kombinasi 1 dari 6 sama dengan 6. Nah, siapa saja 6 itu, maka sesuai dengan syaratnya itu tadi konsonan harus terambil semua. Jadi daftarnya yaitu SRBYS, SRBYU, SRBYR, SRBYA, SRBYB, dan SRBYY. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.